Mereka tidak benar-benar memperjuangkan Islam. Mereka sedang berbuat kerusakan, tetapi mereka semua tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 12, disingkat 212. Ini mau reuni ini sebentar lagi. Apa sih gunanya demo berjilid-jilid itu? Kalau tidak kepentingannya buat kepentingan politik. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Suparman ini adalah sesuatu yang nyata dan merupakan fakta real, bahwa gerombolan PA212 yang melakukan reuni-reuni apalagi demonstrasi itu bukanlah sebenarnya kegiatan agama, tetapi memang murni kegiatan politik yang berbalut agama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, viral video terbaru dari salah seorang ustaz dari Bandar Lampung yang namanya saya kira sudah sangat menasional, namanya Ustaz Suparman. Ustaz ini tegas mengatakan bahwa reuni 212 adalah merupakan kegiatan yang berbau politik. Jadi dia bukan kegiatan agama, cuma dibuat dalam konsep kegiatan agama, tetapi orientasi dalam kegiatan-kegiatan itu adalah sesungguhnya kegiatan politik. Bagaimana pernyataan dari Ustaz Suparman melalui ceramahnya? Coba kita lihat secara bersama-sama. Indonesia ini negara bebas. Jadi coba anak-anak muda harus ngejawab ini semua. Jangan mau generasi kita diracuni oleh provokator yang mengatasnamakan agama. Baik, yang ketiga sekarang. Mereka membangun sikap anti pemerintah. Ingat ya, bukan tidak pro pemerintah, anti pemerintah. Beda loh. Saya ambil contoh begini. Anda yang tidak minum kopi bukan berarti anti kopi. Betul nggak kira-kira? Tidak minum kopi karena memang tidak hobi kopi, atau mungkin kena asam lambung, jadi nggak minum kopi. Nah, kalau anti kopi, ketika ngelihat orang minum kopi dia marah, kafir kamu ya minum kopi. Itu namanya anti kopi namanya. Ya sama tadi, anti pemerintah itu bukan berarti tidak pro pemerintah, bukan. Ya, Indonesia negara demokrasi, oposisi itu penting loh, biar balan kan, untuk keseimbangan sebetulnya. Kalau bahasa orang Korea apa? Yin yang. Kata Lee Min Ho, yin yang gitu. Jadi ada keseimbangan. Jadi boleh kita beroposisi dengan pemerintah, boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah anti, membangun isu, mengajak umat untuk membenci pemerintah, anti pemerintah yang sah, bahkan melawan pemerintah yang sah. Ada strategi yang mereka lakukan. Yang pertama apa? Framing negatif. Di framing. Apa framing yang mereka tanamkan? Pemerintah anti-Islam. Nah, anak muda harus jawab. Anti-Islam yang mana? Buktinya masjid bagus semua. Masjid terbanyak sedunia internasional di Indonesia. Terbanyak sedunia internasional Indonesia. Umat Islam baik-baik saja. Pesantren, ada ribuan pesantren baik-baik saja. Ada banyak kiai baik-baik saja. Jawab dong. Oh, pemerintah anti-Islam, buktinya anti-toa. Siapa bilang anti-toa? Coba Anda ke Arab. Di Arab, azan hanya untuk azan, loudspeaker di luar itu. Coba Anda keliling Indonesia. Pengajian pakai toa. Wiridan aja pakai toa Indonesia ini. Tadarusan pakai toa. Kalau di Arab nggak boleh, toa hanya untuk azan. Ceramah aja nggak boleh di loudspeaker, nggak boleh. Ditangkap, jangan macam-macam. Bukan cuma Arab ya, termasuk negara-negara Muslim tetangga kita, Malaysia, Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Ulama dikriminalisasi. Jawab, ulama yang mana? Yang mana? Tunjukin orangnya. Yang ditangkap polisi itu karena memang nyata dia berbuat kriminal. Ingat, tidak ada warga negara kelas 1. Betul nggak kira-kira?
Di Indonesia ini nggak ada yang kebal hukum. Jenderal Ferdi Sambo, bintang 2 loh, masuk penjara nggak ada yang kebal hukum. Teddy Minahasa, bintang 2 nggak ada yang kebal hukum. Begitupun nggak boleh ada yang merasa menjadi warga agama kelas 1. Ingin saya buat pernyataan hari ini, tidak boleh ada satupun yang mengajarkan menjadi warga agama kelas 1. Seakan-akan dia punya superioritas dalam agama, yang lain di bawah mereka semua. Kalau ada yang mengajarkan dengan alasan nasab, dengan alasan apapun, seolah-olah menjadi warga agama kelas 1, apa bedanya antum semua dengan Belanda yang menjajah? Itu feodalisme, itu penjajahan sebetulnya. Nggak boleh. Nggak ada warga agama kelas 1 dan tidak ada warga negara kelas 1. Tidak ada satupun yang kebal hukum. Fatimah kata Nabi, kalau dia mencuri aku potong tangannya. Seandainya pun dia mencuri. Ini hati-hati sekali. Yang sedemikian rupa kelompok yang anti pemerintah bangun framing sedemikian rupa. Setelah framing negatif, mereka membangun distorsi informasi. Contoh sederhana apa distorsi informasi? Gempa Cianjur gara-gara ada pemurtadan, banyak kristenisasi. Itu distorsi informasi, dan itu disebar di grup-grup WhatsApp. Sayangnya yang menyebarkannya orang-orang yang berjubah agama. Termasuk kemarin itu yang menusuk Syekh Ali Jaber, itu PKI, suruhan orang yang benci ulama. Na'udzubillah. Padahal yang nusuk benar-benar orang yang depresi gara-gara keseringan main media sosial. Makanya adik-adik jangan keseringan internetan, nanti stres, jangan macam-macam, depresi. Ini distorsi informasi. Kemudian yang berikutnya, mereka menyebar hoax, berita bohong dan fitnah. Salah satu yang terdekat contoh fitnah apa? Nuduh ijazah presiden palsu. Itu jelas-jelas fitnah, tapi dipercaya secara berjamaah. Profesor percaya, ada dokter yang percaya, ada dokter yang percaya. Itu namanya stres berjamaah. Menyebar hoax, fitnah. Kemudian bullying. Mereka membangun strategi mencaci, menghina, bahkan body shaming ya. Nyebut Pak Jokowi itu mukidi, naudzubillah. Body shaming, mereka menghina fisik sebagainya, menghina penampilan, bullying. Nah, ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Qalam ayat 10 ke 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti'. Jangan sekali-kali jadi followers. Wah, ini kita terjemahin pakai bahasa milenial aja lah ya. Wala tuti', pakai ain, jangan pakai ta, jangan pakai ka. Nanti tuti. Kalau tuti mah habis kentut mati. Maaf kalau ada tuti ya. Sose habis nyusuk mati. Plesetannya. Wala tuti'. Jangan sekali-kali jadi followers. Unfollow saja. Kulla hallafim mahin. Halaf itu apa? Orang yang gampang bersumpah mengatasnamakan agama. Orang yang gampang sumpah demi Allah. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang gampang sumpah demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Makanya buat yang cewek-cewek, saya kasih tahu. Kalau cowok gampang nyebut demi Allah, bohong dia. Enggak kok yang itu teman aja. Dia emang kayak gitu demi Allah. Ketahuan. Ini ilmu ya. Termasuk yang punya calon atau nanti punya suami, kalau dikit-dikit demi Allah, bohong. Karena kata demi Allah enggak boleh sembarang diucapkan. Ini enggak dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bela Islam. Mereka demo ke sana kemari bela Islam. Alasannya mengaku berbuat kebaikan. Ingat dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka sebenarnya bukan berbuat kebaikan. Mereka tidak benar-benar memperjuangkan Islam. Mereka sedang berbuat kerusakan, tetapi mereka semua tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 12. Disingkat 212. Ini mau reuni ini sebentar lagi. Apa sih gunanya demo berjilid-jilid itu? Kalau tidak kepentingannya buat kepentingan politik.
Ya itu namanya kepentingan politik, itu namanya. Tidak murni lagi sebuah perjuangan. Jadi balik lagi ya. Wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama. Mahin, bullying. Ada dalam Islam itu. Jadi jangan jadi followers orang yang gampang mengatasnamakan agama, lalu mahin, bullying, menyebarkan cacian dan makian. Hammazim masya'im binamim. Hammaz, hate speech, ujaran kebencian, menyebarkan ujaran kebencian. Masya itu bahasa kitanya kesana kemari wara wiri. Ulang sekali lagi, kesana kemari wara wiri. Bahasa kerennya viral. Mereka memviralkan ujaran kebencian, memviralkan hoax, memviralkan bullying, memviralkan sumpah-sumpah mubahalah dan lain sebagainya, memviralkan berita bohong dan lain sebagainya, sumpah-sumpah palsu, binamim yang endingnya adalah provokasi, adu domba. Al-Qalam 10:11. Bagi yang di UIN silahkan dikaji. Kalau Anda jurusan tafsir malahan bagus itu. Jadi kontekstualisasi surah Al-Qalam ayat 10 dan ke-11. Sedemikian rupa. Baik. Kemudian yang berikutnya, pilih taat Allah atau taat pemerintah. Itu pun perbandingan yang fatal sekali. Dikarenakan mentaati pemerintah itu perintah Allah. Mentaati pemerintah adalah implementasi dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati pemerintah merupakan hierarki, bahkan turunan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya begini, jangankan melawan pemerintah, jangankan memberontak kepada pemerintah, menghina pemerintah saja dosa besar. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya adik-adik boleh demo ya, tapi jangan menghina. Apalagi yang dihina itu pemerintah. Karena barang siapa yang menghina pemerintah, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Syukurnya di Indonesia ini menghina presiden, wakil presiden itu delik aduan. Jadi orang yang menghina presiden itu bisa dipidana kalau presiden yang ngadu, kalau wakil presiden yang ngadu. Ya mana mau Pak Presiden, Pak Wapres ngadu, repot, banyak urusan dia, bukan ngaduin kita. Kalau bukan delik aduan banyak yang masuk penjara itu. Tapi ingat, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mempidanakan orang yang menghina dia, termasuk yang terakhir ya, Ibu Iriana Jokowi yang dikasih caption pembantu rumah tangga itu kan, nggak pernah dia mempidanakan orang yang menghina dia. Tetapi ingat, yang menghina sultan, suatu hari nanti dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Hati-hati. Boleh mengkritik itu bagus, apalagi anak muda, ya harus kritis dong. Nggak boleh menjadi yang pasif, harus aktif. Karena Anda adalah generasi masa depan bangsa ini. Ini yang terpenting bagi kita. Tapi ingat, jangan menghina. Boleh mengkritik, tapi jangan mendelegitimasi pemerintah yang sah. Itu bahaya sekali. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Oke, saya kira jelas ya. Semoga ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, sekaligus edukasi, terutama bagi mereka para pengasuh khilafah, agar menyadari ini dan tidak lagi mengulangi apa yang dia lakukan selama ini, dan tidak gampang ikut-ikutan dengan ustaz-ustaz, apalagi hanya mengaku habaib, tetapi memiliki agenda yang busuk terhadap negeri ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.